Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eliana Anggraini dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampuni yang memberikan tugas ini adalah Ibu Vindi Oktaviani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya dengan senang hati akan membawa kita dalam pertualangan sejarah Islam, lebih tepatnya mengenai kisah penuh makna, yakni Perang Al-Bawa yang terjadi pada tahun Agustus tahun 623 Masehi. Sebelum kita memasuki perincian peristiwa tersebut, izinkan saya membuka tirai dengan sebuah kutipan bijak. Setiap peristiwa dalam sirah nabawiyah tidak menjadi catatan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, peristiwa Perang Al-Bawa bukan sekadar konflik fisik, melainkan cerminan kebijakan dan keadilan yang diperjuangkan Rasulullah SAW. Dengan demikian, mari kita simak dengan penuh perhatian kisah yang hanya mengisahkan keberanian di medan perang, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai leluhur menjadi landasan tegaknya ajaran Islam. Baiklah, mari kita sambut dan telusuri lebih jauh kisah yang syarat hikmah ini. Perang Al-Bawa merupakan perang pertama yang dipimpin Rasulullah SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Perang Al-Bawa yang terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah memiliki posisi penting dalam sejarah Islam karena menjadi perang pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Sejarah perang ini memperlihatkan bukti nyata perjuangan Rasulullah dan umat Islam dalam membela ajaran Islam. Menurut keterangan dalam sirah, perintah untuk berperangan di Al-Bawa turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Muhajirin yang diangkat sebagai wakil di Madinah menjadi salah satu tokoh kunci yang turut serta dalam perang ini. Rasulullah SAW bersama dengan 70 orang muhajirin bergerak untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Meskipun perang ini dilakukan dengan tujuan menghadang kafilah dagang Quraisy, ketika pasukan muslim tiba di Wadan tidak terjadi pertempuran yang signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa perang ini bukan hanya tentang konflik fisik yang semata, tetapi juga mencerminkan kebijakan dan pendekatan damai yang diusung oleh Rasulullah SAW. Dalam catatan sirah Nabawiyah karya Syekh Syafur Rahman Al-Mubarafur, Rasulullah SAW memilih Sa'adah bin Abu Waqqas sebagai pembawa bendera perang yang berwarna putih. Dan perang ini berlangsung selama 15 hari. Sa'adah bin Abu Waqqas juga melepaskan anak panah pertama sebagai tanda memulainya perang, menandai komitmen dan keberanian para pejuang muslim dalam berjuang di jalan Allah SWT. Perang Al-Bawa menandai awal dari rangkaian peristiwa perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan umat Islam dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Kisah ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga mengandung pembelajaran berharga tentang keberanian, kesabaran, dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Perang Wadan terakhir dengan perjanjian persahabatan. Perang Wadan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan 70 orang muhajirin memiliki
memiliki akhir yang menarik dengan pencapaian perjanjian persahabatan antara pihak Muslim dan Bani Damrah. Pimpinan Bani Damrah, Ammar bin Hamshi, memainkan peran kunci dalam menyusun isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini mencerminkan pendekatan damai dan nilai-nilai keadilan yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan isinya perjanjian tersebut mencangkup poin-poin kunci yang menjamin keamanan serta dan jiwa Bani Damrah. Poin-poin ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak terlihat dalam konflik atau tidak memperangangi seagama Allah. Rasulullah dengan tegas menjamin keamanan dan perlindungan terhadap Bani Damrah serta memberikan jaminan pertolongan apabila mereka dihadapkan pada serangan dari pihak luar. Pada kutipan yang disebutkan dari Ali Al-Halabi, perjanjian tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa jika Rasulullah meminta pertolongan kepada Bani Damrah, mereka akan memberikan dukungan penuh. Hal ini menunjukkan semangat kerjasama dan saling bantu antara Muslim dan Bani Damrah, mengukuhkan hubungan antara umat berbeda. Perjanjian persahabatan ini juga mencerminkan sikap adil Rasulullah SAW yang tidak hanya menekankan aspek pertahanan, tetapi juga membangun fondasi persahabatan dan kerjasama antar umat. Kesempatan ini menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai perang, tetapi juga nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Perang Wadan dan perjanjian persahabatan yang dihasilkannya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan tugasnya sebagai pimpinan yang adil dan membawa perdamaian dalam menyebarkan ajaran Islam. Peristiwa ini menjadi bagian dari sirah Nabawiyah yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya diplomasi, toleransi, dan upaya pencapaian perdamaian di tengah-tengah konflik. Hikmah terjadinya Perang Al-Bawa atau Perang Wadan. Perang Al-Bawa atau Perang Wadan memberikan jumlah hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga bagi umat Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hikmah-hikmah tersebut. Pertama, keberanian umat muslim dalam berperangan dan berjuang di jalan Allah. Perang Al-Bawa menunjukkan keberanian yang tekad yang tinggi dari umat muslim dalam menghadapi tantangan dan konflik. Meskipun menghadapi kafilah dengan Quraisy yang memiliki kekuatan lebih besar, umat muslim di bawah pimpinan Rasulullah SAW menunjukkan keberanian dan semangat juang yang luar biasa. Hikmah ini mencerminkan pentingnya keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi rintangan demi membela ajaran Allah. Kedua, menciptakan hubungan baik dengan kaum Quraisy yang didasari perjanjian persahabatan. Perang Al-Bawa menghasilkan perjanjian persahabatan antara Rasulullah SAW dan Bani Damrah, salah satu suku Quraisy. Perjanjian ini menunjukkan pentingnya diplomasi dan penciptaan hubungan baik bahkan di tengah-tengah konflik. Hingga ini mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mencari jalan damai dan menjalin hubungan baik dengan pihak lain, meskipun sebelumnya terdapat ketegangan. Kebijakan dan kewibawaan Rasulullah SAW dalam memimpin pasukan muslim untuk berperangan. Perang Al-Bawa mencerminkan kebijaksanaan dan kewibawaan Rasulullah SAW dalam memimpin pasukan muslim. Pemilihan Sa'adah bin Muhajirin sebagai wakil di Madinah dan strategi yang diterapkan dalam perang tersebut menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan kebijaksanaan. Hikmah ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya memiliki pemimpinan yang adil, kebijaksanaan, dan memiliki kewibawaan dalam menghadapi situasi yang sulit.
Secara keseluruhan, Perang Al-Bawa atau Perang Wadan tidak hanya menjadi peristiwa sejarah yang menandai keberanian umat Islam dalam berperangan, tetapi juga merupakan momen pembelajaran bagi umat Islam dalam menjalani hubungan, mempertahankan kebijaksanaan dan kepemimpinan dengan kewibawaan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam mengakhiri presentasi, marilah kita merangkum pemahaman kita tentang Perang Al-Bawa atau Perang Wadan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi lembaran sejarah berdarah umat Islam, tetapi juga sebuah kisah keberanian, kebijaksanaan, dan semangat perdamaian yang terukir dalam sirah Nabawiyah. Melalui perjuangan Rasulullah SAW dan umat Islam, kita belajar bahwa Islam bukan hanya tentang perang fisik, tetapi juga tentang diplomasi, perdamaian, dan keadilan. Sebagai umat Islam, mari kita mengambil inspirasi dari kisah ini untuk memperkuat iman, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan memimpin dengan kebijaksanaan. Semoga peristiwa ini bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga sumber motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan itu, saya Eliana Anggraini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kita dalam menjelajahi kisah yang syarat hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.